Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Surya Kumala. Saya Prodi TPH kelas D, NLP 582232143439. Jadi dalam mata kuliah penanganan hasil perikanan, di sini saya akan mengerjakan tugas mengenai jenis-jenis bahan pendingin ikan segar dari Ibu Tring Wulandari STRPI MTRPI. Mari kita ke slide berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu perbedaan penanganan dan pengolahan ikan. Penanganan merupakan perlakuan yang tidak mengubah bentuk, rasa, maupun sifat, jadi masih seperti semula, di mana lemak berubah menjadi oksidasi melakukan penanganan agar tidak merubah gizi ikan tersebut, jadi harus dilakukan penanganan. Sedangkan pengolahan yaitu dari perlakuan yang untuk mengubah rasa, bentuk, maupun sifat tersebut. Jadi sifat ikan maupun rasa ikan sudah berubah seperti kita diolah menjadi MPP maupun olahan ikan lainnya. Poin yang kedua yaitu pentingnya penanganan ikan. Apa sih pentingnya penanganan ikan? Nah, yang pertama yaitu ikan merupakan produk perishable food atau memiliki kemunduran mutu. Jadi, ikan itu jika kita tidak ditangani secepat mungkin maka akan mengalami kemunduran mutu. Yang kedua yaitu ikan memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Sudah kita ketahui yaitu ikan memiliki protein yang baik untuk tubuh maupun kandungan-kandungan gizi lainnya. Yang ketiga yaitu menentukan nilai jual dan pemanfaatannya. Jadi kalau kita menangani dengan sebaik mungkin, maka ikan memiliki nilai jual yang baik atau nilai jual yang tinggi. Yang keempat yaitu cara penanganan menentukan tingkat kesegaran. Nah, cara penanganan juga menentukan tingkat kesegaran, di mana dengan cepat, bersih, maupun teknik-teknik lainnya yang baik untuk ikan itu bagus untuk kesegaran ikan. Lalu yang ketiga yaitu prinsip penanganan. Prinsip penanganan yaitu 3C plus Q. Yang pertama adalah cool. Cool merupakan rantai dingin di mana suhu yang baik untuk pendinginan ikan yaitu 0 sampai 5 derajat Celcius. Lalu yang kedua yaitu carefully, cermat atau hati-hati. Di mana itu sangat penting karena ikan tidak boleh mengalami memar maupun kerusakan lainnya, sehingga kita harus memperlakukan ikan dengan sangat hati-hati. Yang ketiga yaitu clean. Yaitu bersih, di mana alat, ruang, maupun orang tersebut yang mengolah harus bersih. Jadi dari segi pembersihan alat-alat, di mana tidak boleh ada sisa-sisa daging yang tertinggal di alat-alat yang kita gunakan untuk penanganan ikan. Lalu, negara yang sangat memanutkan tentang kebersihan yaitu negara Jepang dan Eropa, dan itu sangat dibutuhkan. Lalu yang keempat yaitu quick atau cepat. Dalam menangani ikan, kita harus secepat mungkin, di mana seperti cepat dalam pemberian es. Es merupakan bahan yang dapat menghentikan bakteri. Jadi, ikan itu kita harus dengan cepat kasih es agar laju bakteri maupun perkembangan bakteri berjalan dengan lambat maupun mati. Lalu yang keempat yaitu syarat media pendinginan ikan. Di mana syarat media pendinginan ikan yaitu yang pertama tidak meninggalkan zat racun. Jadi media pendinginan ikan itu tidak boleh mengalami zat racun karena kan kita yang akan makan, kita yang akan mengonsumsi kan banyak. Jadi kita tidak boleh ada zat racun yang membahayakan manusia tersebut. Lalu yang kedua yaitu memiliki kemampuan untuk menyerap panas maupun menurunkan suhu ikan. Yang ketiga yaitu mudah dan praktis dalam penanganan maupun penggunaan. Yang keempat yaitu ekonomis. Ekonomis itu yang penting namun tetap berkualitas. Lalu yang kelima yaitu jenis bahan pendingin ikan. Jenis bahan pendingin ikan yang pertama yaitu pengesan. Yang kedua air tawar plus es maupun kita singkat biasa ADI. Yang ketiga air laut plus es kita singkat ALDI. Lalu yang keempat yaitu air garam plus es kita singkat AGADI. Yang kelima air tawar direfrigerasi atau AREF, yang keenam air laut direfrigerasi atau ALREF, yang ketujuh air garam direfrigerasi atau AGA. Di mana air asin maupun air laut maupun air garam tingkat tahan lama dingin itu sangat lama, di mana suhu lebih dingin, suhu lebih cepat rendah. Sedangkan pengesan mencampurkan ikan dan es menyerap panas tubuh pada ikan.
umumnya 1:1 sampai 1:4. Dalam pengesan, lebih baik kita menggunakan es yang kecil agar banyak permukaan es yang bersinggungan dengan ikan atau agar merata dengan ikan tersebut. Jadi semua ikan terkena hawa dingin maupun es tersebut. Air laut plus es biasanya dilakukan di kapal. Dalam melakukan air garam plus es atau agadi, kita melakukannya dengan konsentrasi garam umumnya 2,5 sampai 10%. Sedangkan air tawar direfrigerasi yaitu air tawar yang sudah direfrigerasi atau didinginkan dengan cara refrigerasi. Lalu, poin yang keenam merupakan kelebihan dan kekurangan pendinginan dengan es dan air. Di mana kita ketahui, pendinginan menggunakan es, kelebihannya yaitu mudah didapat. Kita dapat mendapatkan es dengan mudah, sedangkan kekurangannya yaitu cepat mencair sehingga perlu dilakukan penambahan es setiap 6 jam sekali. Lalu, jika kita mendinginkan dengan air, maka ikan dapat didinginkan lebih cepat. Kekurangannya, air dapat dipakai berulang lama, konsentrasi bakteri meningkat. Lalu kita ke slide berikutnya. Jadi di slide yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai rumus menghitung kebutuhan es untuk mendinginkan ikan, di mana keterangannya yaitu Q sama dengan jumlah panas yang ditambahkan atau diambil, di mana kita menggunakan satuan kcal. B merupakan berat benda yang dipanaskan atau didinginkan menggunakan satuan kilogram. PJ merupakan panas jenis, yaitu sudah ditetapkan 0,8 dengan satuan kcal maupun kilogram maupun derajat Celcius. dt merupakan selisih antara suhu awal dan suhu akhir menggunakan satuan derajat Celcius. Lalu L merupakan panas laten atau panas yang diperlukan untuk membuka atau melelehkan, sudah ditetapkan yaitu 80 kcal per kilogram. Kita akan membahas mengenai contoh soal yang pertama. Contoh soal yaitu, jika ikan seberat 1 ton dengan suhu awal 16 derajat Celcius akan didinginkan menjadi 0 derajat Celcius, diketahui panas jenis ikan 0,8, berapa jumlah es yang diperlukan? Yang pertama, untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus jumlah panas yang terlibat di dalam proses pemanasan atau pendinginan, di mana Q sama dengan B kali PJ kali dt, yaitu Q sama dengan 1000 dikali 0,8 dikali 16 min 0 kita kurungi, lalu hasilnya yaitu 12.800 kcal. Lalu tahap yang berikutnya yaitu untuk menemukan rumus untuk menghitung kebutuhan es untuk mendinginkan ikan. Jadi berapa sih es yang dibutuhkan untuk mendinginkan ikan? Rumusnya yaitu Q sama dengan BS dikali L. Q sama dengan BS, di mana BS merupakan 12.800 sama dengan BS dikali 80. Lalu BS sama dengan 12.800 dibagi 80 sama dengan 160 kg. Jadi jumlah es yang dibutuhkan untuk mendinginkan ikan sebanyak 1 ton dari suhu 6 derajat Celcius menjadi suhu 0 derajat Celcius yaitu 160 kg es. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis bahan pendingin ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.